Ini ada Aki, namanya Kilat. Kilat, silakan Kilat. Selamat malam Suma. Malam Kilat. Aku mau nanya nih, boleh nggak? Ya silakan. Oke. Turun dulu, ntar baru naik. Signal saya kurang bagus ini. Ya turun dulu bang, habis itu naik lagi. Ya udah bagus itu. Ya Arfan. Udah bagus. Ya silakan. Aku setelah melihat atau membaca di dalam Al-Quran, di sana aku menemukan keganjilan di dalam Al-Quran, di mana yang pertama itu Muhammad ragu tentang Al-Quran. Kedua, mengapa sampai Muhammad harus ragu tentang Al-Qurannya? Karena saya temui lagi di dalam An-Nisa 142, ternyata di situ aula penipu. Nah, aku gabungkan kedua ayat ini, ternyata Muhammad ragu tentang Al-Quran akibat karena aula penipu. Itu gimana tuh, kenapa sampai aula jadi penipu? Begitu ya. Oke. Jadi gini, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelumnya tidak pernah bergaul dengan Nabi, tidak pernah membaca tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, tentang Taurat, tentang Zabur, Mazmur, Injil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian itu tidak tahu. Dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak paham apa itu mukjizat. Nah, sehingga ketika datang kepadanya pemberitaan tentang masa-masa yang lalu, kejadian peristiwa masa yang lalu, beliau kemudian ragu. Diterangkan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 94. Kalau engkau ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Kenapa dia ragu? Karena memang dia tidak ngerti. Dia buta tentang Taurat, buta tentang kitab-kitab terdahulu. Dia tidak pernah melakukan penyelidikan, lalu menyusun berita-berita, lalu lahirlah Al-Quran. Enggak pernah. Justru ini membuktikan bahwa dia benar-benar murni Nabi, utusan Tuhan. Karena yang datang kepadanya pun dia ragu pada saat itu. Nah, keraguannya ini kemudian tidak sampai membatalkan keyakinannya. Kenapa? Karena beliau tidak pernah sekalipun bertanya kepada orang-orang Yahudi, tidak pernah bertanya kepada orang-orang Nasrani. Jadi Rasulullah tidak pernah kemudian bertanya kepada orang Yahudi dan Nasrani, menandakan bahwa beliau itu yakin. Kan pertanyaannya, jikalau engkau ragu. Nah, sayangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ragu. Itu dalilnya tuh. Jadi andai saja engkau ragu, kata Allah, maka bertanyalah kepada orang-orang yang sudah diberikan kitab terdahulu kepadamu. Tapi Rasulullah tidak pernah ragu. Itu yang pertama. Kemudian Allah dikatakan penipu. Padahal di situ Allah menjelaskan, wa makaru, wa makarallah. Orang-orang kafir, orang-orang zalim, laknatullah, ingin menipu Allah, ingin menipu dengan jalan membuat makar. Tetapi makar mereka kemudian dibatalkan oleh Allah, dan justru dibalas tipuan mereka dengan pembalasan yang jauh lebih hebat daripada tipuannya. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi Allah itu tidak menipu ketika Allah mengatakan akulah pencipta alam semesta. Dia buktikan, dia menciptakan. Akulah yang maha pengasih, dia buktikan, dia kasih kepada siapapun. Mau dia disembah ataupun tidak disembah, dia tetap memberi kepada siapapun. Selama dia adalah makhluknya, ciptaannya. Jadi Allah tidak maha menipu. Itu bukan begitu maksudnya ayat itu. Orang-orang kafir menipu, tapi Allah kemudian membalas tipuan mereka. Nah, sama seperti orang yang ingin mencelakai seseorang, tetapi orang yang ingin mencelakai ini justru mereka yang mendapat imbalan daripada apa yang mereka lakukan. Itu maksudnya. Allah balas menipu ya. Gue
salah dengar atau gimana? Sebentar, Mindset, sebentar. Kita selesaikan dulu si Kilat. Sebentar, Mindset ya. Oh iya, soalnya salah dengar. Allah membalas tipu daya. Itu Berarti jelas itu. Allah Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sama seperti orang-orang jahat dibalas dengan neraka. Neraka itu jahat. Apa yang salah dengan itu? Neraka itu jahat. Orang yang berbuat jahat maka dibalas dengan kejahatan. Emang salah? Neraka itu jahat. Neraka itu kejahatan itu. Kenapa kejahatan? Orang dikuliti, orang dicabut giginya, kemudian dalam keadaan hidup, dibakar dalam keadaan hidup. Itu kejahatan itu. Itu kejahatan. Tetapi karena Allah itu maha berkehendak, ya Allah melakukan apa saja. Namanya dia yang penguasa. Orang yang menipu dibalas, orang yang mencuri dibalas. Allah itu maha pembalas segala tipu daya. Itu maksudnya. Neraka itu apa rupanya? Neraka itu kebaikan? Bukan, neraka itu adalah kejahatan yang luar biasa yang disiapkan oleh pencipta alam semesta bagi orang-orang jahat. Anda menipu, lalu Anda dibalas tipuan Anda. Apa yang salah? Anda mencuri, Anda dibalas dengan penjara. Apa yang salah? Yang salah itu kalau orang tidak menipu, lalu ditipu. Itu yang salah. Atau penipu yang kemudian diselamatkan atau diampuni. Penipu kemudian ditebus sama orang yang benar. Itu yang salah. Tapi kalau penipu dibalas tipu dayanya dengan balasan makar yang lebih hebat, itu tidak masalah. Orang yang ngedar narkoba, ada balasannya enggak? Pembalasannya jauh lebih hebat daripada narkoba. Betul? Betul. Gak ada masalah di situ. Nah, yang nyata menipu itu, contoh Yohanes 13. Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada orang yang naik ke surga selain daripada Yesus. Itu penipu itu. Karena buktinya Elia naik ke surga. Itu nipu itu namanya. Allah itu membalas ya maksudnya Abang Zuma tadi. Jadi bisa membalas gitu Bang. Ya, Allah itu maha pembalas. Itu Allah itu maha pembalas. berarti Membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Memang betul. Yesus datang mengajarkan kepada manusia bahwa manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Yohanes 5 nomor 29. Jelas udah, itu. kamu udah selesai bicara apa lagi? Giliran saya bertanya boleh? Sebentar, aku kan belum ini, aku masih mau bernarasi. Silakan. Gini, kalau memang Allah juga turut menipu, berarti ini bukan Allah tapi ini iblis. Kenapa Karena bisa? Iblis Kenapa bisa? lah yang menipu. Berarti Allah ini iblis. Ya, coba Sehingga sekarang menipu. begini. Kenapa Sekarang sampai- begini. Sebentar. Berarti Kenapa penjara-penjara sampai yang disiapkan oleh negara Nabi ini itu Muhammad adalah ragu penjahat. tentang Al-Quran. Itu ada sebab dan akibat. Oke. Sebabnya- Sekarang penjara-penjara yang sebabnya Allah yang disiapkan untuk Akibatnya penipu, Muhammad ragu pembohong, tentang penjahat Al-Quran. itu lebih jahat dari penjahat gitu. Itu artinya bahwa Allah ini tidak ada gunanya sama sekali. Oh, susah ini Masa kan dia orang sampai nggak menipu orang? nggak mau Masa dia harus menipu mendengarkan. orang? Yang Orang tidak sebenarnya mau dia bukan mendengar. dia tidak boleh menipu. Kilat. Tolong ya teman-teman Kristen, punya adab lah berdiskusi ya. Saya turunkan kalau sekiranya Anda tidak punya adab. Ya, gantian berbicara. Mindset, silakan Mindset. Oh iya Bang, Assalamualaikum ya. Nggak, gue tertarik sama Bang Zuma tadi bilangnya. Jadi kalau ada Digedein suaranya Mindset, suaranya kecil banget nih Bang. Digedein. Enggak, gue tertarik sama Bang Zuma tadi katanya Allah itu maha membalas gitu ya Bang Zuma ya. Iya, Benar. pasti. Itu neraka disiapkan untuk Anda. Pertanyaan gue gini Bang, apakah benar apa yang kita sembah, apa yang kita ikuti, apa yang kita puja-puja gitu Bang, dia membalas, bukannya dia mengajarkan kamu harus melakukan yang baik, kamu harus mengasihi seseorang. Oh,
itu setelah Tuhan datang mengajarkan kebenaran, tapi orang-orang kafir, orang-orang zalim menolak kebenaran itu, malah melakukan tipu daya untuk menganggap tipu daya mereka itu adalah sebuah kebenaran. Anda salah. Al-Quran mengatakan waqulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah didatangkan oleh Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kufur silakan kufur. Orang-orang kafir Kristen kenapa dia dibalas dengan tipuan? Karena orang Kristen itu penipu. Kristen itu penipu. Kristen itu dari unsur keagamaannya semuanya aspeknya aspek tipuan. Yesus dibilang Tuhan, itu tipuan. Bible dibilang kitab suci, dibilang Alkitab, itu tipuan. Paulus dibilang rasul, itu tipuan. Semua yang ada dalam Kristen itu adalah tipu-tipuan semuanya. Makanya orang Kristen itu dibalas. Dibalas itu. Gitu. Ini kenapa ngomong kayak orang ditutup lakban mulutnya? Sebenarnya gini loh Bang. Kalau Ya Bang Budi Opu yang tadi dengar dia ngomong apa? Mindset, bisa nggak kau perbaikin suaramu mindset? Mindset, kau bisa nggak perbaikin suaramu? Bisa nggak kau perbaikin suaramu? Balik ke Kecil suaramu, kau kayak kumur-kumur kalau ngomong Bang, nggak kena, nggak tahu kau ngomong apa. Kalian itu harus banyak belajar. Itu aja dulu. Apalagi membahas Al-Quran. Al-Quran itu harus pakai akal. Kalau cuma pakai daging babi dalam tubuh untuk membahas Quran nggak bisa. Sekarang gini, coba kau terangkan saya, gantian kita ya, saudara, gantian kita. Coba Anda jelaskan kepada saya. Tunggu sabar dulu. Jawabannya belum ada. Lu bilang Tunggu dulu, dengarkan saya. Gantian kita. gitu kan. Udah turun kalau gitu turun. Kamu turun, kau ke gereja seperti biasa colok pantat pendeta jilat. Dah selesai. Kamu jangan mau ngajari kita umat Islam Allah penipu. Bapak, parah kali lah. Kamu menipu, kau mengatakan Yesus Tuhan. Nah, itu penipu itu. Kau yang menipu. Kau yang pembohong. Kau baca coba di dalam Yehezkiel 14:9. Coba. Tuhan menipu para nabi. Kau baca 1 Raja-Raja 22, nomor 22 sampai 23. Apa diterangkan situ? Tuhan mengirim roh penipu dalam mulut nabi-nabi. Belum lagi di 2 Tesalonika 2 nomor 10 sampai 11. Tuhan mendatangkan kesesatan tipuan sehingga orang-orang percaya kepada hasil tipuan. Barangkali lah kitab tauhid. Makanya kurangi makan babi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurangi makan babi bro, supaya otakmu berfungsi. Kau jangan kayak binatang. Manusia palsu kalian itu. Giliran kalian bertanya tentang terjemahan Al-Quran, tajam. Ditanya tentang Bible, tumpul. Ah, itulah kalian. Ya, baik. Ini ada Tunggal ya. Tunggal, selamat malam. Assalamualaikum, Bang. Kalau mau diskusi habis bertanya, jawab. Ada sanggahan silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Karena umat Islam itu bertanya bukan untuk mau mengetahui. Karena umat Islam sudah tahu. Kita hanya ingin tanggapan aja. Apa tanggapannya orang ini ketika dia lihat dalam Bible-nya sendiri. Di situ Tuhannya melakukan tipu daya. Apa tanggapannya? Itu ajanya. Begitu, brother. Di atas Bang Akal itu Kristen tuh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Bang sama Bang Zuma? Iya, boleh. Bang, saya mau nanya kan Abang agak paham lah Bible. Kan di Al-Quran Yesus akan diceritakan Yesus akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Kalau di Bible apa diceritakan juga Bang?
Itu bang. Matius 7. Matius 7. 15 sampai 20. Matius 7. Kalau di Bible itu tugasnya yang untuk kedua kalinya itu apa bang? Itu dia tadi. Matius 7, 15 sampai. Apakah sama seperti yang di dalam Al-Quran itu tugasnya bang? Mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya, artinya mematahkan salib kan. Mematahkan konsep salib. Ternyata apa yang mereka imani selama ini itu keliru. Itu buktinya. Matius 7 nomor 15 sampai 23. Bukan maksudnya Nabi Isa datang ke gereja-gereja mematahkan kayu salib. Enggak. Maksudnya itu mematahkan salib adalah mematahkan konsep kepercayaan mereka. Nah itulah yang terjadi dalam Matius 7, 15 nomor 23 sampai 23. Dia menjadi hakim bagi mereka yang mempertuhankan dirinya. Yohanes 8:48. 48. Yohanes 12:48. Anda dari agama mana, Bang? Ketua dari Islam bang. Ya. Oh, Islam. Kita nggak boleh mempersamakan Al-Quran dengan surat kabar, Bang. Oh iya. Okay. Iya, tentu tidak sama. Tetapi cakupan daripada pengajaran Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 dengan Matius 7 membuktikan itu adalah valid. Baik menurut Al-Quran maupun dari kitabnya sendiri. Bahwa Nabi Isa datang untuk mematahkan keyakinan manusia-manusia cupu tak berakal untuk kemudian masuk ke dalam api neraka jahanam. Itu, Bung. Ya itu bang Akal ada Yahudu tuh. Selamat malam saudara. Halo Bang Zuma. Iya. Malam. Selamat malam saudara. Malam. Oke. Boleh saya bertanya, bro? Bang Zuma, boleh saya bertanya? Iya, tapi kamu juga siap ditanya ya. Jangan cuma nanya doang. Boleh. Abang bisa bertanya, tapi siap, selanjutnya ditanya. Apapun, saya siap ditanya, nggak apa-apa. Oke. Silakan. Lanjut. Tapi saya bertanya dulu ya. Gini Bang Zuma. Sebenarnya tadi siang mengikuti sedikit narasi Bang Zuma tentang nubuatan Nabi saudara di dalam Bible katanya tadi. Yes. Oke. Betul Ya. Sebenarnya tadi saya mau naik. Sebenarnya mau naik cuap-cuap gitu. Cuman situasinya kan tidak mendukung, jadi saya di luar. Jadi udahlah nanti kalau pulang baru nanti. Ya, tadi saya membahas tentang Yesaya 29. Ya, Yesaya 29. 12. Jadi di sana Anda menanyakan tentang itu kan judul perikopnya itu adalah bangsa yang buta, dan ternyata siapa sih orang ketika disuruh memberikan kepada orang itu bacalah ini, maka dia mengatakan bahwa aku tidak bisa membacanya. Maka dari situ Anda menanyakan bahwa itu siapa yang menggenapi? Oke, kalau Anda nanya siapa orang itu, nanti saya tidak bisa bertanya lagi kan. Sebenarnya udah jelas sih sebenarnya di situ itu adalah bangsa yang buta. Itu merujuk kepada bangsa Israel, di mana mereka itu hanya menyembah Tuhan dengan bibir, tapi hati mereka jauh. Artinya bahwa hati mereka terbuta. Itu udah jelas di ayat. Seorang di situ. Seorang. Udah jelas. Seorang. Berarti kalau seorang itu berarti satu orang. Anda ngerti seorang nggak?
Oke, nantilah kita bahas. Tapi saya bertanya dulu lah. Nanti kalau memang pertanyaanmu nanti itu nanti kepada saya akan jawab hal itu. Saya mau bertanya dulu, oke? Nah, Anda sudah bertanya. Bang Juma. Ya, saya 29 saya katakan itu Nabi Muhammad. Oke, berarti Anda setuju bahwa, menurutmu bahwa Anda mengatakan bahwa ini adalah Nabi Muhammad, betul? Iya dong. Terus, berarti kalau bukan, ada nggak Nabi yang bisa duduk di situ? Iya, oke. Saya ikutin. Oke, berarti di ayat 29 ini Anda setuju bahwa ini adalah menurut Bang Juma ini adalah merujuk kepada Nabi Muhammad. Bro, Juma punya Alkitab nggak di situ? Alkitab saya banyak. Mau tahun berapa? Tolong buka bro. Siapakah orang buta itu? Buka Matius 15 ayat 14. Saya yang baca atau Bang Juma yang? Matius berapa? Matius 15 ayat 14. Oke. Saya yang baca apa Abang Juma yang baca? Silakan. Oke, bro. Matius 15 ayat 14. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Itu. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam mana, Bang? Ke dalam lubang. Apa hubungannya dengan artinya bahwa begini, bro. Apa hubungannya Matius 15 ini? Oke, hubungannya begini, bro. Hubungan di ayat 5 Yesaya 29 di sini menyatakan bahwa ketika orang buta itu menuntun orang, maka sama-sama mereka jatuh ke dalam mana? Lubang. Makanya di ayat 5 makanya di Matius 15 mengatakan bahwa ketika ada orang buta yang menuntun orang buta, maka membiarkan mereka supaya apa? Mereka jatuh ke dalam di mana, Bang? Di mana, Bang Juma? Oke, sudah. Jatuhnya? Sudah enggak? Oke, udah. Sudah belum? Sudah ya? Sudah. Gini. Silakan. Oke, sekarang pakai otak Anda baik-baik. Oke, silakan. Ada otak di kepala kan? Oke. Di sini diceritakan apabila kitab. Ini maksud kitab di sini apa? Kitab dari Tuhan atau kitab dari Vatikan? Itu dulu. Pakai otak dulu kita. Ini kitab yang dimaksud ini apa? Kitab Paulus atau apa? Ayo. Baru Anda comot-comot Matius 15:14 Anda dudukkan di situ. Yang ada di dalam Matius 15 ini yang dimaksud di sini adalah Paulus dan kawan-kawan. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Sekarang Anda ibadah minggu itu dari mana? Tolong tunjukkan ilmunya dari kitab mana ibadah minggu itu. Saya hitung sampai 10. 1 2 3 4 Oke, begini Bang Juma. 5 Kalau kami 6 ibadah hari Minggu itu memang sudah ada dasarnya. Ya, mana tunjukkan dalilnya? Tunjuk dalil. Tunjuk dalil. Oke. Tunjuk. Oke. Bentar ya. Di mana? Di surat mana? Surat bom bab sekian, nomor sekian. Surat apa? Bentar. Surat apa ibadah minggu? Silakan. Pendeta mengajarkan sekolah minggu, pendeta buta, jemaahnya buta. Ayo tunjukkan kepada saya mana dalilnya ibadah hari Minggu nyembah Dewa Yesus. Cepat. Oke, bentar bro. Pelan-pelan. Di Korintus berapa ya? Bentar. Bentar bro, sabarlah, pelan-pelan. Udah waktunya istirahat malam nih.
Tidur dulu ya. Sabar bro, sabar aja lah. Gurunda udah tidur itu. Jangan keras-keras, Gurunda udah tidur. Sabar. Saking Karena lama. sabar bang. Tapi kalau lu lama nyari dalilnya, kesabaran kami juga bisa hilang. Enggak, itu dasarnya di mana Yesus bangkit pada hari yang ketiga, bro. Saya cari ayat itu di mana. Sebenarnya ada. Sabar aja, cuma saya lupa dalilnya di mana itu. Ditanya ibadah minggu Memang malah. dasar kami pada hari Minggu itu memang itu adalah dasarnya Yesus bangkit dari hari ketiga. Sabarlah. Pulang ya, kalau udah mau masuk dia pulang ya. 753. Kalau kau mau cari kebangkitan Yesus, baca di Matius 27 ayat 53. Susah kali kau nyari-nyarinya. Berarti konteksnya nyembah orang bangkit dari kubur ini. Saya pengen mau kebangkitan Yesus di hari ketiga. Kabur udah. Aduh. Kacau. Karena kalau dia ikutin, dia jadi malu.